Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Abisalara di Coding Line Channel. Kali ini kita masih melanjutkan seri belajar Laravel 10 episode yang ke-6. Sebelumnya, kita sudah belajar membuat form login dan juga registrasi dari aplikasi kita. Sedangkan di video ini, kita akan belajar memverifikasi user yang melakukan request ke dalam aplikasi kita dengan fitur Laravel yang bernama middleware. Sekarang kita buka aja XMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Sekarang kita buka text editor. Silakan dibuka folder Laravel kita ya. Sekarang kita ke root, lalu ke web ya. Yang pertama saya mau ngebenerin routing udah kita buat kemarin ya. Di sini ya. Ini kan ngarah ke halaman depan kita ya, ke halaman login ya. Dia ngarahnya pasti pakai fungsi ya. Nah, sekarang ini mau saya ganti pakai controller ya. Soalnya emang mestinya seperti itu teman-teman. Setiap routing itu diarahin ke controller. Dan controller inilah yang akan melakukan pemrosesan, walaupun itu hanya sekedar menampilkan halaman. Ini saya hapus. Terus sekarang saya arahin ke auth controller. Ini udah dipanggil kelasnya ya, jadi nggak perlu kita panggil lagi. Dan fungsi nanganinya itu nanti kita buat indeks ya. Jadi tiap kelas itu mestinya ada satu metode indeks ya, dan ini belum kita buat ya di auth controllernya. Jadi sekarang kita buat. Sekarang kita buka auth controllernya. App HTTP controller ya. Ini kan belum ada nih metode indeksnya. Sekarang kita buat function index gini ya. Nah, sekarang ini kita arahin return view, kita arahin ke folder auth ya, lalu ke file index ya. Teman-teman nulisnya boleh pakai slash, boleh juga pakai titik ya. Kita pakai titik sini, save. Sekarang coba kita cek, kita buka terminal. Sekarang kita jalanin Laravel kita ya, php artisan serve, kontrol klik ya. Nah ini teman-teman halaman login kita ya. Jadi routing yang barusan kita benar itu udah jalan teman-teman. Coba kita tes ke registrasi. Kita balik lagi ya. Ya berarti udah jalan routing yang tadi kita benarnya. Dia langsung arah ke auth controller ya. Sekarang saya benerin lagi untuk yang ngarah ke halaman registrasi ya. Ini kita arahin juga ke auth controller. Ini kita hapus lagi. Kita arahin ke auth controller. Kelas fungsinya nanti kita buat ya. Kita buat nama fungsinya ntar registrasi. Sekarang kita buat function index return view, kita arahin ke folder auth, lalu ke file registrasi ya, registrasi.blade.php ya. Tapi di sini kita cukup ketikin registrasi aja. Salah, bukan indeks ya, registrasi. Save. Sekarang kita cek ke sini, ada jalan ya.
Sekarang kita masuk ke aplikasi kita ya. Kita masukin username-nya, email yang kemarin kita buat ya, admin@codingline.com, passwordnya admin ya. Nah ini ya, kita udah masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, sekarang saya pengen buat navbar di sini ya, di atas sini ya. Jadi ntar buat nampilin tombol logoutnya sama user yang login ke aplikasi ini ya. Sekarang kita ke text editor lagi. Kita ke source ya, views, layout, main. Nah di sini kita tambahin. Kita buka blade ya. If kita cek di sini. Kita cek dulu usernya udah login atau belum ya. Auth cek ya, ini. Jadi kalau si user udah login baru kita tampilin navbarnya ya. Kalau belum nggak kita tampilin. Nah di sini blade include. Nanti kita buat navbarnya itu di folder layout. Lalu kita buat file dalamnya namanya navbar. Sekarang kita buat nih file navbarnya. Sini buat file baru namanya navbar.blade.php. Sini saya buka tag header, lalu saya kasih kelas display flex, lalu saya kasih kelas flex wrap, saya kasih kelas line items center ya, ini biar tengah vertikal. Saya tambah kelas justify content center, ini untuk tengah horizontal ya. Ini ya. Saya buka tag div, saya kasih kelas kolom md3, saya kasih kelas margin bottomnya 2, lalu saya tambah lagi margin bottom 0 gini ya. Saya kasih tag button di sini. Type-nya button, lalu kelasnya button primary, lalu margin n-nya 1 ya. Sini nih untuk nampilin user yang login ya. Saya ketikin dulu sini user. Save. Coba kita cek tampilannya, refresh. Nggak ada keluar ya, cuma ini belum benar nih. Ini mestinya di sini nih. Kita benar lagi. Di sini saya tambah lagi kelas justify content between. Saya kasih lagi padding y-nya atas bawah ya, 2, lalu margin bottomnya 4. Save. Coba kita cek lagi. Ini geser ke sini ya, cuman ini belum keluar backgroundnya nih. Ini ke atas ini ketinggalan. Jadi kita buka tag div, kita kasih kelas container. Kita kasih kelas lagi text bg dark, biar gelap ya. Kita cut ujungnya, tutupnya ya, paste sini, save. Kita cek, ada keluar ya. Nah saya buat tombol logoutnya di sebelah sini kanan.
kita buka tag div lagi, kita kasih kelas kolom medium 3. Saya kasih kelas text n dari ujung ya. Jadi kita buka tag A, href-nya ini kita arahin ke auth, lalu logout. Ini ngejalanin fungsi logout ya di auth controller. Kasih kelas btn outline primary. Saya kasih kelas margin n-nya 2. Isinya logout. Save. Kita cek. Fresh. Ada keluar ya. Ini saya mau ganti warnanya ya, biar kelihatan ya. Saya mau ganti kuning aja. Ini bukan primary, tapi warning. Save. Kita cek. Nah gitu ya, kelihatan dia. Sekarang saya mau di tengahnya, saya mau ngasih nama aplikasi kita ya. Di sini ya. Jadi create Laravel 10 di sini. Sini. Kita buka tag H2. Kita kasih kelas justify content center biar di tengah ya. Kita panggil nih nama aplikasi kita ya. Kita buka tag blade, ketikin config app.name, save, kita cek lagi. Nah ada keluar ya. Nah ini saya ganti pakai nama user yang login ya. Tadi kan usernya kita pakai admin ya. Ini ke sini. Kita hapus. Kita panggil tag blade. Kita ketikin di sini auth user. Yang kita ambil name user yang login ya. Ini diambil dari tabel ya teman-teman. Di tabel itu ada field namanya name ya. Ini ya. Save. Kita cek, refresh. Nah udah keluar ya admin ya. Sekarang kita tes tombol logout ya, mesinnya keluar nih. Nah berhasil ya, kita udah keluar dari aplikasi kita. Nah sekarang saya mau benerin alat di sini ya. Ini kan kelebaran ya. Saya pengen dia lebarnya segini aja nih, nyesuaiin sama cutnya ya. Kita sekarang ke alat sini ya. Ini sekarang kita benerin lagi. Di sini kita cek dulu ya, si user udah login atau belum ya. Caranya ketikin aja di sini blade if, kita pakai yang if else, auth, check ya. Nah ini untuk user yang sudah login ya. Kalau user yang udah login kita pakai yang ini. Kita cut, paste sini ya. Nah untuk yang belum login, ini kita copy aja, paste sini, cuman di atasnya kita tambah lagi kelas div-nya, kita kasih kelas di sini mx auto biar tengah ya. Lalu kita kasih style, width-nya 550 pixel, tutupnya kita pindahin ke bawah sini ya, paste, save. Coba kita cek, kita refresh dulu, tes di sini loh untuk alert errornya ya. Nah udah lebar segini ya kalau dia belum login ya. Sekarang kita bener lagi alertnya untuk yang kalau dia sukses ya. Nah ini kita benerin. Sini kita cek juga si user udah login atau belum. Blade if auth check. Kalau sudah login, kita pakai yang ini
cut, paste sini. Kalau belum login, kita pakai yang ini ya. Ini kita copy aja untuk lebarnya. Paste, tutupnya ya. Ini kita copy. Save ya. Sekarang coba kita cek lagi. Sekarang kita masukin alamat username kita. Tes masuk dulu ya. Jalan usernya ya. Yang di sini kan lebar dia. Untuk eletnya. Kita keluar lagi. Nah, udah segini ya eletnya ya. Eletnya udah beres seperti. Nah, sekarang jadi gini teman-teman. Walaupun form login kita ini udah jalan ya, tapi si user itu masih bisa masuk ke dalam aplikasi lewat URL teman-teman. Coba kita tes di sini. Tambahin /warga ya. Nah, si user masih bisa masuk teman-teman ke dalam aplikasi ya. Padahal dia belum login kan tadi ya. Nah, ini nggak boleh nih. Kita harus beresin ini. Nah, untuk atasin ini kita akan pakai salah satu fitur Laravel yang namanya middleware ya. Coba kita ke dokumentasinya. Silahkan dibuka dokumentasi Laravel ya. Tikin di sini middleware ini ya. Nah, jadi di sini dia bilang middleware adalah menyediakan filter untuk HTTP request ya yang masuk ke dalam aplikasi kita ya. Seperti memverifikasi user dari aplikasi kita yang sudah diautentikasi ya. Apakah dia sudah diautentikasi atau login atau belum ya. Nah, gimana cara buatnya? Kita cek lagi. Nah, di sini cara buatnya ya. Nah, ini. Kita copy aja. Text editor. Kita buka terminal ya. Kita buka satu lagi. Ini tutup aja di beres ya. Navbar juga udah. Sini tadi kita paste ya. Nah, ini sebenarnya saya ganti. Namanya bukan ini. Nama middleware-nya saya kasih hash login ya. Enter. Nah, middleware-nya udah berhasil dibuat ya. Dia ada di app http middleware. App http ini ya middleware ya. Ini yang barusan kita buat nih, hash login. Sekarang di sini kita kasih komentar dulu jika sudah login ya. Kita cek dulu if jika si user sudah login ya, ini berarti user sudah login ya, maka kita lanjutin proses request yang dilakukan oleh user ya. Ini kita cut. Paste sini ya. Ini class auth-nya belum kepanggil nih teman-teman, makanya ada alert merah gini ya. Nah, belum ada kan. Kita impor aja pakai ekstensi yang kemarin udah kita install ya. Ini impor class. Cek, nah ada kepanggil nih. Di class is imported ya udah ya. Nah, ini pemanggilannya ya. Nah, kalau dia sudah login, kita lanjutin proses request-nya. Kalau belum login, sini jika belum login kita return, lalu kita arahin ke form login ya, ini ya. Kita kasih pesan error with errors ya. Pesannya Anda harus login dulu. Save ya. Sekarang kita buat middleware satu lagi untuk yang belum login ya. Kita terminal lagi, bikin aja php artisan make middleware
Saya kasih nama not login. Udah berhasil ya. Kita cek. Nah ini ya. Kita close. Ini sekarang kita benerin. Nah middleware yang ini tugasnya untuk ngecek si user udah login atau belum ya. Kalau misalkan udah login terus dia mau masuk lagi ke halaman login, itu kan nggak boleh ya. Atau dia sudah login mau masuk ke halaman registrasi ya, itu juga nggak boleh ya. Jika sudah login, ini ya, if auth check, kita panggil dulu kelasnya ya, for class. Kita return kalau sudah login mau masuk ke halaman login lagi ya. Kita pulangin ke halaman warga. Kita kirim pesan with errors ya. Anda sudah login. Nah ini untuk yang kalau dia belum login. Jadi kalau dia belum login mau masuk ke halaman login atau registrasi, kita terusin ya requestnya. Jika belum login, ini ya, save. Sekarang coba kita tes. Kita balik lagi ke depan ya. Ini. Sekarang coba kita tes masuk lagi. Sini kan nggak boleh ya. Warga masih bisa ya. Oh soalnya middleware-nya belum kita daftarin teman-teman. Jadi setelah kita buat middleware-nya, middleware tersebut harus kita daftarin di kernel ya. Nah sekarang kita kernel, lalu kita daftarin middleware yang tadi kita buat ya. Nah di sini teman-teman. Sekarang kita daftarin di sini. Di sini kita juga bisa buat alias ya dari middleware yang sudah kita buat ya. Yang pertama saya buat untuk yang user yang sudah login. Saya kasih nama alias sudah login. Di sini kita arahin ke file dari middleware tadi ya. Filenya kan ya hash login ya. Dia adanya di app http middleware ya. Nah ini sekarang kita buat begini. Kita pakainya backslash ya, bukan slash, backslash, lalu ke app, lalu ke http ya, lalu ke middleware. Nah ini ya. Lalu nama filenya kita kasih backslash dulu, hash login. Ini ya kelas. Nah satu lagi untuk yang belum login, saya kasih nama aliasnya di sini belum login ya. Nama filenya not login ya. Nah sekarang middleware ini kita pasang di root kita ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya, ini kan untuk masuk ke aplikasi kita nih. Nah, di sini kita pasang nih middleware-nya. Ini kita panggil. Nah, middleware. Namanya tadi sudah login ya. Jadi yang boleh masuk ke sini, ke data warga ini adalah user yang sudah login ya. Kalau belum login dia nggak boleh. Lalu di sini kita kasih middleware juga. Ini untuk halaman depan ya, halaman login. Middleware namanya di sini belum login ya. Nah ini untuk si user yang udah login cuman mau masuk lagi ke halaman login ya, atau halaman depan ya, kan nggak boleh tuh. Jadi kalau dia sudah login nggak boleh masuk ke sini. Ini untuk user yang belum login ya. Ini kita copy,
Itu halaman registrasi ya, ini ya. Paste sini. Save. Sekarang coba kita tes lagi ya. Kita keluar dulu. Nah, sekarang coba kita masuk lagi. Di sini udah nggak boleh nih. Kita masuk ke warga ya. /warga. Nah, udah nggak boleh kan? Sudah kita pasangin tadi middleware-nya. Untuk masuk ke warga itu kan dia mesti yang sudah login ya. Ini ya. Kalau dia belum login nggak boleh. Sekarang coba kita masukin username kita, passwordnya. Nah gini ya. Sekarang coba kita masuk ke halaman login ya. Ini kan usernya udah login ya. Terus cuma masuk ke halaman login kan biasanya nggak boleh ya. Kalau URL ya. Ini. Nah nggak boleh dia. Ada pesan error itu. Anda sudah login ya. Atau masuk ke halaman registrasi misalkan. Registrasi tekan auth register ya. Gini ya. Nah nggak boleh juga. Anda sudah login ya. Nggak boleh masuk ke halaman registrasi ya. Coba kita logout. Kita ke halaman registrasi. Nah nggak ada masalah ya. Kita balik lagi. Nah, sekarang saya mau nambahin CSS punya kita ya teman-teman. Supaya teman-teman tahu dimana kalau misalkan mau naruh file CSS ya. Jadi di sini ntar mau saya tambahin sedikit. Di sini ya. Ini kan kalau kita tunjukkan nggak ada apa-apa ya. Nah, ntar saya mau buat kalau dia ditunjuk dia ada garis bawahnya. Kayak semacam link jadi ya. Kita sekarang ke main ya. Di sini kita kasih link. Ya, href-nya kita buka template. Lalu di sini kita ketikkan asset. Ini relatif terhadap folder public ya. Lalu kita kasih nama file CSS-nya. style.css. Kita buka Explorer, sekarang kita ke nah di sini kita naruh file CSS-nya ya. Kita kasih nama ini ya, style.css. style.css. Sekarang kita buat. Kita ke index dulu ya. Ke auth ini ya, index ya. Saya ambil kelas ini teman-teman, teks primer ini ya. Teks ini kita panggil kelasnya di sini teks primary. Di sini kita kasih hover ya. Jadi CSS di sini akan jalan ketika teksnya itu di hover atau ditunjuk sama user ya. Gini ya. Kita kasih di sini property text decoration ya. Saya kasih di sini underline garis bawah ya. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh. Coba kita tunjuk. Nah, ada keluar ya. Tadi kan belum ada kan. Coba kita ke halaman registrasi. Nah, udah juga dia. Nah, sekarang saya mau nambahin nih. Di sini nih, saya mau ngasih bayangan ya, efek bayangan ya. Nama propertinya box shadow. Dan nama kelasnya itu ini ya, cut nama kelasnya ya. Panggil nama kelasnya cut ya. Propertinya itu box shadow. Nah, untuk bayangan horizontalnya saya kasih 10 pixel. Ini ke kanan ya. Lalu vertikalnya 10 pixel, ini ke bawah. Lalu blurnya itu saya kasih 8 pixel. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh. Nah, ada keluar ya efek bayangannya ya. Kita ke registrasi. Nah, ada keluar dia. Nah, sekarang saya mau nambahin satu kelas lagi ya. Di sini saya mau kasih kelas namanya, ini punya kita ya, tampil. Ini. Di sini saya kasih animation.
namanya membesar. Jadi nanti tampilnya itu dari kecil ke besar ya. Saya kasih durasinya 1,5 second. Sekarang kita tulis nih animasi membesarnya ya. Kita kasih add keyframe ya. Namanya tadi membesar. Ini ya. From ini untuk awalnya ya. Saya buat opacity-nya 0. Lalu scale-nya, ini scale saya perkecil ya. Bukan scale tapi transform ya. Saya kasih scale baru ya. Scale ini saya perkecil ya, jadi 0,7 ya. Jadi awalnya itu saya kecilin dulu. Di sini untuk 2-nya. Nah, ini untuk akhirnya ya. Opacity-nya 1 ya, normal. Lalu untuk scale-nya kita normalin. Jadi 1 ya. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh mesti, belum kita tambahin ya kelas tampilnya ya. Kita belum nambahin kelas tampilnya ya. Tambahin dulu index ya. Nah, di sini kita masukin kelas yang tadi kita buat, tampil. Save. Sekarang coba kita cek. Refresh mesti tampilnya ngebesarin di sini. Nah, ada jalan ya. CSS yang tadi kita buat ya. Coba kita ke registrasi, mesin jalan juga dia. Registrasi belum jalan ya. Kita balik lagi. Registrasi belum jalan ya. Ini mesin jalan juga nih. Soalnya belum kita tambahin ya kelasnya ya di registrasi ya. Nah, ini sekarang kita kasih juga kelasnya. Sini tampil. Save. Tadi refresh. Nah, ada jalan ya. Login, jalan. Registrasi, jalan. Nah, beres teman-teman aplikasi kita. Jadi ini teman-teman, kita sudah belajar salah satu fitur Laravel yang berfungsi untuk memfilter request yang masuk ke aplikasi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di dalamnya dapat bermanfaat untuk semua. Dan video ini adalah episode terakhir dari serial belajar Laravel 10. Walaupun masih banyak fitur-fitur Laravel yang belum kita pelajari, mudah-mudahan ini cukup menjadi modal buat kita untuk dapat membuat website dengan Laravel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.